Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46. Om-om. Kita panggil Gilang sembari melepaskan lipatan tangannya. Gilang berjalan mendekati kita. Kita berlari menghindari Gilang. Dia tidak bisa berpikir jernih. Dengan menanyakan siapa orang itu, yang ada dalam pikirannya hanya om-om mes pengganggu. Kita memukul Gilang saat tepat di depannya. Raka, tolong! Kita berteriak sekeras mungkin sambil lari masuk ke dalam. Dia mengunci semua pintu rapat-rapat. Takut orang yang mengenalnya itu masuk ke dalam rumah. Ada apa tak? Tanya Raka heran. Raka, di luar ada orang mes. Dia mengikuti gue dari kampus sampai rumah. Dia juga tahu nama gue, kata kita sambil memegangi dadanya karena jantungnya berdegup kencang. Kit yang ngejar laki-laki muda atau tua? Tanya Farah. Om, jawab kita. Ih, kenapa lo malah kabur? Lumayan kan kalau dapat om keren. Tajir, cepat kaya raya tanpa kerja loh. Farah tertawa renyah. Dasar, gak perhatian sama gue. Gimana kalau gue dijual sama om? Apa lo gak kangen gue? Oh iya, dia masih ada di depan. Tunjuk kita. Ya, kalau lo dijual, lumayan kan gue dapat penghasilan. Buat tabungan nanti gue menikah sama Raka. Farah terkekeh, kita melirik sambil berdesis. Biar gue lihat. Raka berjalan keluar untuk bertemu orang mes yang mengejar kita. Raka membuka pintu perlahan, lalu berjalan mendekati mobil yang ada di depan rumahnya. Dia menoleh kanan kiri, tapi tidak ada siapapun. Gilang memegang pundak Raka. Dia langsung menarik tangannya dan siap membanting ke lantai. Raka, ini gue, seru Gilang. Raka melepaskan tangannya, lalu melihat secara jelas orang yang ingin dia hajar itu. Gilang, Raka kaget. Iya, ini gue. Lo gak bisa kenalin gue. Gilang menggelengkan kepala. Gak adik, gak kakak, sama aja. Kapan lo pulang? Raka menarik Gilang dalam pelukannya. Semalam, katanya sambil membalas pelukan Raka. Lo benar-benar berubah drastis. Raka melepaskan pelukannya, lalu melihat Gilang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bagaimana? Keren kan gue? Kata Gilang sambil menggerak-gerakan kedua alisnya. Raka mengangkat dua jempolnya. Dia pikir Gilang masih sama seperti dahulu, namun kini dia terlihat seperti CEO muda. Kita? Tanya Gilang sambil melihat ke dalam. Hah, jadi lo yang dia maksud om mes. Raka tertawa terbahak-bahak. Om mes. Gilang mengerutkan keningnya. Iya, beberapa hari ini ada orang yang sering digangguin om, jadi dia ketakutan sendiri. Jelas Raka. Hah, kita, ada-ada aja loh. Sebentar, gue panggilkan kita. Raka kembali masuk untuk membawa kita keluar. Raka, kenapa lo bawa gue keluar? Apa om mes itu sudah pergi? Tanyanya dengan ekspresi wajah yang masih takut. Raka menggelengkan kepala sambil menahan tawa. Bagaimana bisa dia tidak mengenali Gilang dan terus menyebutnya om mes? Sayang, sebenarnya ada apa? Farah mengintili di belakang sambil memegangi ujung belakang kemeja Raka. Ikut saja. Raka terus mendorong kita sampai berjarak 1 meter dengan Gilang. Dia memegang tangan Gilang erat. Coba lihat dengan teliti, siapa orang yang berdiri di depan lo itu? Bisik Raka. Gilang dan kita saling berpadangan. Kedua mata nanar mulai berkaca-kaca dan mulai mengembun. Bibir kita membuka, mengejak kata Gilang, namun tak bersuara. Darahnya berdesir kuat.
Jantungnya berdebar luar biasa. Rasa rindu yang sangat menyiksa menyekat batinnya seakan memudar. Dia tak bisa menahan air mata yang sudah mengumpul di ujung matanya. Raka, apa itu Kak Gilang? Tanya kita masih dalam keraguan. Dia benar-benar belum bisa mengenali Gilang yang sekarang. Kita kembali melihat Gilang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Orang yang dia sukai dari dulu sampai sekarang sudah berubah menjadi pria dewasa, dengan wajah yang tampan dan berkarisma. Gilang sudah tidak bisa hanya melihat kita yang diam saja tanpa pergerakan. Dia berjalan, lalu menarik kita dalam pelukannya. Kita terdiam membeku. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaannya dan juga apa yang dirasa tubuhnya. Dia hanya ingin merumpahkan semua air mata yang dia punya. Dan pecahlah sudah tangisan kita dalam pelukan Gilang. Pelukan hangat yang sudah lama pergi, kini dia merasakan kembali. Dekapan yang sangat nyaman itu, dia bisa merasakan dengan sangat nyata. Bukan hanya mimpi atau kehaluan yang selama ini dia ciptakan. Rindu yang sangat menyiksanya kini sudah terobati. Bak tanaman bunga yang mulai bermekaran, dan daun-daun yang mulai menghijau dengan datangnya musim semi. Gilang datang seperti hujan yang menyirami kekeringan di hatinya kita. Gilang menarik sedikit tubuh kita, lalu mengecup keningnya, dan kembali memeluknya erat. Rasanya dia tidak akan melepaskan kekasihnya itu. Farah dan Raka yang menyaksikan pun ikut meneteskan air matanya. Hati mereka ikut teriris melihat kita dan Gilang bertemu. Gak tahu ini sedih atau senang, tapi aku ingin menangis terus. Farah sedikit terisak. Dia mengusap air matanya yang mengalir deras. Tak kalah dengan kita. Raka menoleh ke arah Farah, lalu merangkulnya. Ini air mata kebahagiaan sayang, meskipun ada rasa sakit yang menyertainya. Git, lo bisa-bisanya bilang kalau Kak Gilang om-om mes dari mananya? Farah meminta klarifikasi dari kita. Mata lo katarak, rabun jauh, atau udah buta? Sembarangan, salah siapa pakai jas? Kebanyakan orang pakai jas kan om-om. Ya Tuhan, lo dapat pemikiran dari mana? Kalau cuma om-om doang yang pakai jas. Orang ganteng kayak opa-opa gitu. Farah mengintip Gilang yang sedang ngobrol sama Raka. Benar, Kak Gilang sekarang kayak opa-opa. Berdamage gitu. Kita tersenyum lebar menatap Gilang. Iya, dia berubah menjadi serpihan berlian. Dan lo tetap aja kayak gembel. Ajak Farah. Tangan kita mendarat sempurna dengan kekuatan tinggi di lengan Farah. Astaga Gita, ini sakit banget. Lo sering banget melakukan KDPT. Apaan tuh KDPT? Kekerasan dalam pertemanan, katanya sambil mengelus lengannya. Bisa aja lo Far, gimana ini? Tanya Gita. Apanya yang gimana? Farah mengangkat tapan berisikan jus dan makanan ringan untuk Gilang. Ya kan gue udah putus. Apa orang seganteng Kak Gilang belum punya cewek lagi? Kita galau. Makanya lo tanya. Gue takut. Lo kan bilang Kak Gilang seperti serpihan berlian dan gue gembel. Ya kali kan berlian mau bersanding dengan gembel. Kita manyun lalu duduk di kursi meja makan. Ya anggap saja Gilang berbaik hati mengangkat gembel menjadi pacarnya, kata Farah sambil keluar. Dasar, kita mondar-mandir di dapur. Dia merasa canggung kalau mau bertemu Gilang. Mungkin kalau dia tidak putus sama Gilang, dia akan nempel terus. Berhubung dia sudah mengatakan putus, jadi tidak bisa. Kita mana? Tanya Gilang. Noh, di dapur. Gak mau kesini katanya. Farah menoleh ke belakang. Kenapa? Dia bingung karena sudah putus sama lo. Jelas Farah. Gilang beranjak nyamperin kita ke dapur. Kak Gilang butuh apa? Tanya kita gugup. Butuh lo, kata Gilang. Jangan bercanda, kata kita sambil pergi ke ruang tamu. Dia masih saja berusaha menghindari Gilang. Kenapa menghindar terus sih? Gilang menghela nafas panjang.
kita duduk di antara Farah dan Raka. Agar tidak berdekatan sama Gilang, Farah dan Raka saling berpandangan. Mereka berdua heran melihat kita yang jadi salah tingkah. "Elo, kenapa sih Kit? Kayak cacing kepanasan gitu?" bisik Farah. "Ya habis, kalian ajak kesini Kak Gilang. Kan gue jadi serba salah." "Kita, kemarin-kemarin elo menghalu Kak Gilang datang. Giliran orangnya datang, elo malah kayak orang stres," kata Farah. "Gimana kabar kalian?" tanya Gilang membuka pembicaraan. "Baik, lo sendiri gimana? Apa kuliahnya sudah selesai?" tanya Raka. "Iya, sudah selesai. Hanya bulan depan gue masih harus kembali ke sana lagi," kata Gilang. "Berapa lama?" kata Gita cepat. Kita langsung menutup mulutnya. Dia tidak bisa mengontrol mulutnya mendengar Gilang akan pergi lagi. "Cuma beberapa hari aja. Gue kira Kak Gilang bakalan lama lagi perginya," kata Farah. "Enggak, gue sudah harus bekerja mulai besok, jadi nggak bisa pergi lama-lama. Selain itu, ada yang harus gue jaga agar tidak pergi main-main hatinya," kata Gilang sambil menatap mata kita lekat. Kita langsung kelabakan dan memalingkan wajahnya. "Lo jadi kerja di kantor nyokap lo?" tanya Raka. "Iya, kalian bisa datang kapan aja ke kantor. Dan setelah lulus, kalian bisa kerja di tempat gue," kata Gilang. "Gini nih, enaknya punya orang dalam. Kerja nggak butuh nunggu lowongan, nggak butuh memasukkan surat lamaran," kata Raka. "Ini mah kalau Vian dengar bakalan seneng banget," kata Farah. Kita memegang bandul kalung pemberian Gilang. Dia melihat foto-foto bersama Gilang. Kita memeluk foto yang ada di ponselnya. Sedang asik menghalu, ponselnya berdering. Hampir saja ponselnya jatuh karena kaget. Kita melihat ke layar ponselnya. Kita mengatur nafas panjang. Lalu mengipasi tubuhnya yang tiba-tiba suhunya meninggi. Dia merasakan seperti cewek yang pertama kali PDKT. Dan mulai step awal menuju pacaran. "Halo," jawab kita sedikit bergetar. "Halo sayang, lama banget sih jawabnya," jawab Gilang. Dia masih bisa melakukan itu selayaknya mereka berdua masih pacaran saja. Sayang, kita semakin gugup. Meskipun dia menganggap kalau dirinya masih pacaran sama Gilang, tapi status aslinya dengan Gilang mereka berdua sudah putus. "Iya sayang, kenapa memangnya? Kenapa gak boleh panggil sayang sama pacar sendiri?" kata Gilang masih terus membuat hati kita kocar-kacir. "Pacar? Kita kan sudah putus. Sudah hampir 3 tahun kita putus. Bagaimana bisa dibilang pacar?" kata kita mencoba untuk tetap tenang. Meskipun hatinya kegirangan, ternyata Gilang masih menganggapnya pacar. Benar juga. Gue lupa kalau kita sudah putus," kata Gilang. Gilang pura-pura mengiyakan saja. Dia mau menikmati permainan kita. Sudah lama juga gak jahilin kita. "Gimana kabarnya?" Kita mencoba mengalihkan pembicaraan. Hari ini kita hanya ingin tahu keadaan Gilang. Melepas kangen tanpa membawa hubungannya dulu. Dia ingin obrolannya sedikit santai. Karena dia masih terlalu kaku. Baik, bahkan sekarang lebih baik dari beberapa tahun belakangan. Karena sedang berbicara dengan mantan tersayang gue, goda Gilang. "Bisa aja, apa cewek di sana gak ada yang cantik-cantik?" Kita mencoba memancing informasi dari Gilang. Tentu saja ada, banyak banget, cantik dari berbagai macam negara. Mau yang Korea, Jepang, Perancis, bahkan yang Indonesia juga ada. Gilang sedikit membakar hati kita. "Pasti banyak yang suka sama Kak Gilang," katanya sudah mulai males, suaranya mulai cemburu. "Ya lumayan banyak yang perhatian sama gue. Memberi sarapan, coklat, dan banyak lagi." Gilang semakin mengompori kita. Oh, kita mulai kesal mendengar jawaban dari Gilang. "Gimana dengan lo?" Gilang tanya balik. "Iya, di sini juga banyak cowok keren dan juga perhatian sama gue. Besok gue juga mau kencan. Kita tutup dulu, besok masih harus kuliah." Kita memutus sambungan teleponnya. Dasar cewek. Sudah tahu pertanyaannya menghasilkan jawaban yang menyakitkan. Masih saja ditanyakan, kata Gilang.
Kita merepahkan tubuhnya di kasur, lalu menutup tubuhnya dengan selimut. Beberapa saat kemudian dia membuka selimutnya lagi. Dia kesal dengan jawaban Gilang. Bisa-bisanya Kak Gilang ngomong seperti itu. Kita di sini setia menunggu di sini, tapi kenapa malah asik-asikan sama cewek di sana? Kita memayunkan bibir ya. Dasar, sama cowok sama aja. Baru aja putus sudah deket sama cewek-cewek lain. Sebenarnya dia anggap gue ini apa? Tanyanya pada diri sendiri. Tentu saja gue ini mantannya. Ada hak apa melarang dia mendekati wanita? Dasar, gue ini memang ngeselin. Dia menggerutu dirinya sendiri. Kita menutup wajahnya dengan bantal. Dadanya terasa panas, tapi dia tidak bisa marah langsung. Ya mau gimana lagi, dia itu sekarang notabene-nya mantan, bukan pacar lagi. Mana boleh dia marah-marah. Satu pesan masuk dari Gilang. Gilang, selamat malam sayang. Besok pagi gue akan jemput, anterin ke kampus. Masih aja modus. Kita membalas kalau tak mau dijemput, dia bisa pergi sendiri. Paginya kita melihat layar ponselnya, tidak ada melihat pesan dari Gilang. Meskipun malamnya dia tidak mau dijemput Gilang, tapi pagi tiba dia mengharapkan Gilang benar-benar menjemputnya. Celingukan aja lo tak, buruan makan, telat nanti, kata Raka. Iya, katanya masih celingukan saja sambil melihat ponsel terus. Dasar pembohong, kata kita pelan. Kita memasukkan roti ke dalam mulutnya, dia kayak orang kesurupan. Sepanjang perjalanan ke kampus pun, kita belum mendapat pesan atau telepon dari Gilang. Kita mendengus kesal, dia menjadi uring-uringan sendiri. Lo kenapa sih tak? Dari tadi gue lihat wajah lo kesal banget. Lo lagi ada masalah apa? Tanya Raka. Kita menggelakkan kepala, lalu fokus ke ponselnya lagi. Lagi nunggu pesan dari Gilang? Tanya Raka. Terkadang Raka sama halnya dengan Gilang, tahu apa yang sedang dipikirkan kita. Oh iya, gue dengar dari Gilang lo mau kencan hari ini. Sama siapa? Raka menginterogasi kita. Kak Gilang ngomong gitu. Kita memutar tubuhnya menghadap ke arah Raka. Iya, tadi malam dia telepon. Katanya lo mau kencan. Padahal dia mau ngajak lo pergi. Ya karena lo sudah ada acara, jadi digagalkan saja, kata Raka. Kok digagalkan sih? Kita kecewa. Gilang tidak jadi mengajaknya pergi. Apa Kak Gilang kesal karena gue bilang mau kencan? Jadi dia marah, gak jadi jemput dan gak jadi ngajak gue pergi. Batin kita penuh dengan penyesalan yang luar biasa. Dasar kita bodoh, kita menepuk jidatnya. Jangan menggerutu terus, makanya kalau membuat keputusan tuh ya dipikir dulu. Jangan setelah memutuskan, lo baru mikir. Yang ada menyesalkan sekarang. Raka menasehati kita. Kenapa lo baru bilang kalau Kak Gilang mau ngajak gue pergi? Kita merengek. Harusnya gue gak usah ngomong. Lagian, lo mau kencan sama siapa? Farhan. Tanya Raka. Siapa yang kencan? Kita hanya mau ke toko buku saja. Kita harus menepati janji. Karena kemarin dia sudah bantuin kita, kata kita. Raka mengangguk-anggukkan kepalanya. Raka, gimana ini? Kita heboh. Gimana apanya? Iya, Kak Gilang, bantuin agar bisa pergi. Tak, lo itu ya, aneh. Kalau dekat, lo menjauh. Giliran sekarang, Gilang menjauh, lo heboh minta dideketin. Sebenarnya mau lo apa? Gak tahu, gue tuh selalu aja gugup kalau ketemu. Tapi gue juga takut dia pergi lagi. Kita merengek terus. Terserah lo lah tak, bingung juga gue mikirin lo kalau begini. Bersambung.